Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara merumuskan indikator pembelajaran. Mengapa indikator ini penting? Karena indikator ini merupakan penanda dalam pencapaian kompetensi dasar, berupa perubahan tingkah laku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk indikator ini dirumuskan dari KD ya, dan dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, kemudian dari potensi daerah dan juga dari satuan pendidikan. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam perumusan KD tersebut. Dan dirumuskannya dengan menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan harus dapat diobservasi. Nah, berdasarkan Depdiknas tahun 2008 terdapat 4 fungsi penting indikator, yaitu pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran. Nah, indikator yang dirumuskan secara cermat maka akan mengarahkan pengembangan materi ajar ini menjadi lebih efektif, yang didasarkan pada karakteristik mata pelajaran, potensi, dan juga kebutuhan peserta didik, sekolah, dan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, pengembangan desain pembelajaran ini diharapkan sesuai dengan indikator pembelajaran karena indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya, ada pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar ini penting dilakukan karena untuk mendukung pembelajaran. Pemilihan bahan ajar ini juga harus disesuaikan dengan indikator agar lebih efektif dan dapat mencapai kompetensi secara maksimal. Dan yang terakhir adalah pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, indikator ini juga penting dalam mengevaluasi hasil belajar agar indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Nah, penggunaan kata kerja operasional ini disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang diharapkan ada pada peserta didik setelah proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, tingkat kompetensi ini dapat diketahui dari kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Seperti yang terlihat, ini merupakan tabel kata kerja operasional dari ranah kognitif berdasarkan taksonomi belum revisi. Nah, di sini tingkatannya ada dari C1, kemudian C2, C3, C4, C5, sampai C6. C1 itu ialah mengingat, kemudian C2 ini memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah, di bawah ini bisa disaksikan, ini merupakan kata kerja operasional yang dapat digunakan dalam indikator. Nah, bagaimana cara menentukan kata kerja operasional dalam indikator ini? Nah, kita bisa melihat dan menganalisisnya itu dari kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Seperti contoh ini ya, bisa dilihat di sini contohnya adalah kompetensi dasar 3.1 yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Nah, ini merupakan tingkat kompetensinya itu C4, bisa dilihat dari kata kerja operasionalnya. Maka indikatornya tersebut di sini saya kasih 2 contoh indikator untuk KD 3.1 ini. Membandingkan dan juga menganalisis ini merupakan kata kerja operasional dari C4 juga gitu. Jadi memang untuk KD itu adalah kompetensi dasar minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Maka untuk indikatornya pun ini harus C4 juga ya. Karena kalau minimal dikuasainya adalah C4, indikatornya pun minimal harus C4 seperti itu. Kemudian di sini yang kita lihat yaitu kata kerja operasional dalam ranah psikomotor. Nah, di sini dengan dilambangkan dengan P ya, ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Ini sama juga dengan kognitif yang tadi C1 sampai C6, ini juga merupakan suatu tingkatan ya.
P1-nya adalah meniru, P2-nya manipulasi, P3-nya presisi, P4-nya artikulasi, dan P5-nya adalah naturalisasi. Nah, bisa dilihat di sini, ini juga merupakan kata kerja operasional yang dapat digunakan dalam merumuskan indikator-indikator yang didasarkan pada kata kerja operasional yang digunakan pada kompetensi dasar. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan kata kerja operasional dalam ranah psikomotor. Kita gunakan poin 4 ya. Nah, ini 4.1 yaitu mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Nah, untuk tingkat kompetensinya dalam ranah psikomotor ini merupakan P5, sehingga untuk indikatornya kita juga menyamakan kata kerja operasionalnya dengan tingkat kompetensi P5, yaitu membuat review tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia.